Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggota 1. Satria Darmawan, 2. Aditya Prastio, 3. Beatrice Ferori, 4. Erbi Syaputra, 5. Muhammad Nur Faizi, 6. M. Edzlin At-Tasawufi. A. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Secara tidak sadar, tiap-tiap orang di dalam suatu organisasi mempelajari budaya yang berlaku di dalam organisasinya. Budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja perusahaan karena menimbulkan antara lain sebagai berikut. 1. Nilai-nilai kunci yang saling menjalin, tersosialisasikan, menginternalisasi, menjiwai pada para anggota, dan merupakan kekuatan yang tidak tampak. 2. Perilaku-perilaku karyawan secara tak disadari, terkendali, dan terkoordinasi oleh kekuatan yang informal atau tidak tampak. 3. Para anggota merasa komit dan loyal pada organisasi. 4. Adanya musyawarah dan kebersamaan atau kesertaan dalam hal-hal yang berarti sebagai bentuk partisipasi, pengakuan, dan penghormatan terhadap karyawan. 5. Semua kegiatan berorientasi atau diarahkan kepada misi atau tujuan organisasi. B. Konsep budaya organisasi. Menurut Sekman, terdapat 5 kelompok pendekatan, pandangan atau mazhab dalam mempelajari budaya, antara lain 1. Pendekatan evolusi. 2. Pendekatan partikularisme. 3. Pendekatan fungsionalisme. 4. Pendekatan materialisme kultur. 5. Pendekatan idealisme kultur. Yang terakhir, yaitu pendekatan idealisme kultur, terdiri atas 4 aliran: antropologi psikologikal, etnografi, strukturalisme, dan antropologi simbolik. 4 aliran ini semuanya berpengaruh terhadap kepustakaan manajemen dan perilaku organisasional, dan menimbulkan 3 pendekatan perspektif atau pandangan mengenai budaya organisasi, yaitu 1. Pandangan pola atau pattern, atau pandangan konfigurasionis yang kemudian disebut pandangan holistis. 2. Pandangan berorientasi manifestasi termasuk fungsionalisme yang kemudian disebut pandangan variabel atau perilaku. 3. Pandangan idealional termasuk simbolisme yang kemudian disebut pandangan kognitif. C. Fungsi budaya organisasi. Dari sisi fungsi, budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi, antara lain: pertama, budaya mempunyai suatu peran pembeda. Kedua, budaya organisasi membawa suatu identitas bagi anggota-anggota organisasi. Tiga, budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan individu. Keempat, budaya organisasi itu
meningkatkan kemantapan sistem sosial. D. Mengubah budaya organisasi. Perubahan budaya adalah proses psikologis. Perubahan budaya organisasi tidak berlangsung secara alamiah, seperti berkembangnya pada budaya tradisional. Pada awalnya, orang berpendapat bahwa budaya organisasi yang sudah ditanamkan oleh pendiri dan sekaligus pemimpin tidak dapat atau sulit untuk berubah. Namun, perkembangan menunjukkan bahwa perubahan budaya bukanlah suatu hal yang tidak mungkin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi dapat meningkatkan karena adanya perubahan budaya organisasi. Biasanya, perubahan harus dilakukan karena adanya tantangan sebagai berikut. 1. Ketika dua perusahaan atau lebih yang mempunyai latar belakang berbeda, bergabung dan konflik berkepanjangan di antara kelompok. Orang yang berbeda dimulai untuk mengikis kinerja mereka. 2. Ketika sebuah organisasi sudah ada sejak lama, dan cara kerjanya adalah sangat kokoh sehingga menghindarkan organisasi dari menyerap perubahan dan bersaing di pasar. 3. Ketika perusahaan bergerak menjadi industri yang secara total berbeda atau bidang bisnis, dan cara sekarang untuk melakukan suatu adalah memperlakukan penyelamatan organisasi. Teori budaya organisasi. Adapun teori budaya organisasi dengan cara menginterpretasikan budaya itu sendiri dan memahami asumsi dasar teori budaya organisasi. 1. Jaring laba-laba. Pacianowski dan Trujillo menggunakan prinsip-prinsip ilmu etnografi dalam membangun teorinya. Secara khusus, mereka mengadopsi pendekatan simbolik interpretatif yang ditemukan oleh Clifford Geertz ke dalam teori mereka. Menurut Geertz, manusia adalah hewan yang tergantung pada jaring kepentingan, atau people or animal suspended in wedge of significance. Ia menambahkan bahwa manusia membuat sendiri jaringnya, sebagaimana laba-laba yang membangun sendiri sarangnya. Geertz percaya bahwa budaya organisasi adalah perumpamaan atau metafor laba-laba yang membuat sarang berupa jaring dengan desain atau bentuk yang rumit, dan setiap jaring yang dibuat tidak sama satu dengan lainnya. Dua, pertunjukan komunikasi. Pertunjukan yang terjadi pada organisasi seringkali diumpamakan sebagai panggung sandiwara, di mana pimpinan dan karyawan memilih berbagai peran atau bagian yang ada dalam organisasi. Dengan kata lain, kata pertunjukan menyatakan bahwa kehidupan organisasi adalah seperti pertunjukan panggung sandiwara. Pacianowski dan Trujillo mengemukakan 4 karakteristik dari pertunjukan komunikasi atau communication performance sebagai berikut. 1. Pertunjukan komunikasi bersifat interaksional. 2. Pertunjukan bersifat kontekstual. 3. Pertunjukan terdiri atas babak atau bagian, atau yang disebut episode. 4. Pertunjukan adalah improvisasi, yang berarti terhadap fleksibilitas dalam hal bagaimana episode komunikasi dimainkan, dan walaupun pertunjukan yang sama dilakukan berkali-kali, namun mereka tidak pernah mengulang pertunjukan dengan cara yang persis sama dengan pertunjukan sebelumnya.
Demikianlah, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.